Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, sahabat setia DPC Pertuni Purbalingga. Semoga kabar sahabat selalu tetap dalam keadaan baik. Amin. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky. Kali ini ada yang spesial. Saya ditemani oleh Pak Ketua DPC Pertuni Purbalingga yang bernama Pak Gusti Karandi Husin atau biasa dipanggil Bang Novi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adnan. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa usahanya masih lancar? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Ya, Pak Ketua ini sama seperti saya, disabilitas netra juga, untuk aktivitas sehari-hari juga terapis. Mungkin sahabat ada yang pengen tahu nih Pak Ketua, lokasi ataupun jasanya Pak Ketua apa aja? Bisa dijelaskan juga di sini, monggo. Oke, ini saya buka panti pijat namanya Klinik Pijat Hikmah Netra Bang Novi berijazah di Desa Gambarsari, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ini sedangkan terapi yang disediakan saya bersama istri, saya mijat capek plus pengobatan, sedangkan istri pijat capek, pijat lulur, masuk totok wajah juga gitu Mas. Komplit berarti ya Pak Ketua ya. Hebat hebat hebat. Aplaus. Nah, ada totok wajah juga nih bagi sahabat-sahabat setia DPC Pertuni Purbalingga yang mau merawat wajahnya dengan memberikan energi di titik-titik apa namanya Pak Ketua, titik-titik energi ya, titik energi di muka biar mukanya tambah berseri-seri bercahaya. Bisa datang saja ke rumah pijat Hikmah Netra yang beralamat di mana Pak Ketua? Desa Gambarsari, Desa Gambarsari RT 6. 7 Oh, RT 7 RW 3. 3 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Oke, lanjut lagi Pak Ketua. Nah, ini sahabat, Bang Novi ini adalah salah satu sahabat lama saya, ketemu di panti rehabilitasi sosial disabilitas netra di Jawa Tengah. Nah, ketemu sekitar tahun 2015-an ya Pak Ketua ya. iya. Nah, ini Pak Ketua ini salah satu, mungkin hanya satu-satunya ya, hanya satu-satunya murid pada zaman itu dari sekitar 2015 sampai 2018 yang datang dari luar Jawa. Nah, kok bisa nih Pak Ketua jauh-jauh dari mana? Kalimantan ya? Iya. Lebih tepatnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Oke, boleh diceritain dulu nih Pak Ketua, dulu kok tiba-tiba terdampar di Jawa Tengah, ceritanya gimana? Tiba ya. Tiba bahasa Jawanya jatuh ya. Gitu ya, tiba-tiba jatuh-jatuh ya. Ini kan saya awalnya dulu usia 17 tahun itu udah mulai mijet. Oh, berarti udah lama ya Pak Ketua? Sekitar masih bujang gitu ya, dewasa. Iya, Hmm, remaja lah. Remaja masih ya apalah. pubertas. Oh, tapi sebelumnya berarti mohon maaf nih Pak Ketua untuk ketunanetraannya dari kecil apa masa-masa itu umur-umur 16 sampai 17 tahunan? Usia 14 tahun, SMP kelas 2. Usia 14 tahun sudah mulai menurun apa langsung total nih Pak Ketua? Menurun dulu. Oh, menurun. Mulai gelap total berarti pas usia 17 itu. 16 17 ya. Oh, 16 17. Berarti sudah mulai mijet. Kalau dulu pengetahuan tentang pemijatan dari mana nih Pak Ketua? Ya, belajar sendiri. Belajar sendiri, otodidak kayak gitu? Iya. Wih, hebat. Umur 17 tahun sudah mulai memijat, sudah bisa belajar sendiri otodidak. Nah, masuk ke
Jawa ini sekitar tahun berapa sih Pak? 2015 ya? Waktu Iya. itu umur berapa? 2015 usia berapa tuh? Berapa yuk? Lahiran 83, 83 berarti 2015 32 tahun. masuk ke panti rehabilitasi sekitar umur 33. Iya. Hebat. Dari umur 17 sampai 33 tahun itu ada perkembangan yang Bang Pak Ketua. Maksudnya dalam arti tentang teorinya, tentang apa nih, prakteknya mungkin, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lain seperti anatomi, patologi, fisiologi, dan yang lain sebagainya. Kira-kira ada perkembangan ya Pak? Ya, itu ceritanya dulu belum kenal ya istilah patologi, fisiologi, anatomi ini belum ngerti. Waktu ya, tahun 2013-14 itu kan saya mulai awal punya HP Symbian itu yang bisa bicara itu, Mas Adnan. 2013-2014an. Jadi dari HP itu saya coba-coba buka browsing internet, ketemu salah satu web tunanetra. Di situ diajarin artikel-artikel tentang patologi, fisiologi itu. Saya senang. Kesehatan mungkin ya. Saya senang, tapi ya nggak ada guru, jadi saya nggak berani mempelajari. Oh, jadi pertama ketemu tentang baru teori-teorinya dulu ya Pak Ketua ya, belum dipraktekkan. Belum. Oh. Bahasanya bahasa apa ya? Bahasa kedokteran juga sih mungkin ya. Iya. Patologi, anatomi, fisiologi. Terus mulai mendalami ini berarti waktu di Temanggung itu. Iya. Wih. Berarti ada hikmah ya Pak Ketua ya. Tapi sebelumnya nih Pak Ketua nyampai di Pulau Jawa itu yang memberitahu siapa? Dapat informasi dari mana? Itu kan ceritanya saya punya saudara sepupu perempuan. Nah, suaminya itu orang Purworejo. Kebetulan saya nyuruh orang tua nyariin tempat untuk saya belajar, ya menghubunginnya yaitu teman saudara suaminya sepupu saya itu ditawarin di Temanggung aja katanya, tapi lama 3 tahun. Ya, saya bilang nggak apa-apa belajar ini ya. Tapi bukannya dulu udah mateng nih Pak Ketua, dari umur 17 sampai 33 kan waktu yang cukup panjang kayak gitu. Beda Mas Adnan, yang belajar sama otodidak tetap beda. Wah, hebat. Berarti ini semangatnya luar biasa nih. Patut ditiru nih sahabat DPC Pertuni Purbalingga. Jadi semangatnya Pak Ketua ini untuk mempelajari ilmu tentang kesehatan, tentang ilmu pijat juga, sampai umur 33 tahun masih dicari, masih apa namanya ya, dioyak-oyak. Koyak-koyak. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya, keroyo-royo, ibaratnya dari Kalimantan sampai ke Jawa kan jauh, menyeberangi laut, pulau. Wih, sampai ke Jawa hanya untuk mempelajari, bukan mempelajari, mungkin lebih mendalami mungkin ya Pak Ketua ya. Iya, mendalami yang sudah ada itu. Terus ada perkembangan apa lagi nih Pak Ketua di Pulau Jawa, di salah satu rehabilitasi tunanetra? Saya masuk tahun 2015 ya. Nah, di situ ya dapat kenal teman banyak. Itu yang saya senang. Ternyata kalau dulu di Kalimantan di rumah sendirian ya, kayaknya tunanetra itu kita sendiri aja. Setelah masuk ke balai itu ternyata tunanetra banyak ya. Nah, di situ baru terbuka tunanetra di yang lain bisa mandiri. Berani ke sana ke sini. Jadi mungkin lebih jadi memberi semangat gitu.
Kalau boleh tahu, selain teori-teori seperti patologi, anatomi, fisiologi, apalagi Pak Ketua yang dipelajari di sana? Yang saya senang tuh belajar teori 5 unsur tuh buat diagnosa biasanya, sama aliran meridian. Wih, apa itu Pak Ketua? Boleh dijelaskan mungkin? Teori 5 unsur itu teori yang ditemukan oleh orang Tiongkok ya. Wih, jauh. Lumayan jauh ya, Tiongkok hampir 1000 tahun yang lalu ya. Nah, itu dia mempelajari alam untuk dihubungkan dengan tubuh. Jadi jika ada apa ya yang tidak harmonis, ya muncullah penyakit-penyakit itu. Emang bisa Pak Ketua? Kalau kayak gitu, maksudnya hubungannya antara cuaca dengan tubuh kita kayak gitu, alam sekitar dengan tubuh kita, gimana ininya, apa namanya, teorinya? Kalau tubuh ini kan diistilahkan apa? Galaksi kecil apa ya? Galaksi kecil. Mini apa ya? Hmm. Nah, di situ organ-organ apa? Bagian-bagian tubuh kita itu kan seperti ya planet-planet, bumi, air, angin gitu. Mini lah. Apa ya sebutannya? Itulah Mas Adnan. Jadi jika ada perubahan cuaca di alam yang semesta besar ini, jadi otomatis di tubuh kita yang miniaturnya ini juga Ikut ada dampak lah. bereaksi ya Bang? Iya, kecuali kalau kita bisa mengatur, menyesuaikan dengan lingkungan cuaca waktu itu. Maksudnya teori 5 unsur ini berarti bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan cuaca yang terkadang berubah-ubah kayak gitu mungkin ya Mbak Ketua? Iya. Misal di musim penghujan kan itu lebih banyak dinginnya. Nah, terkadang kalau kita nggak pandai menjaga diri, malah sering keluar, malah hujan-hujanan atau beraktivitas di luar rumah, malah dampaknya kan ke tubuh, masuk angin atau meriang gitu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu malah mungkin beda ya Pak Ketua. Kalau saya pas waktu kecil ada hujan itu ya, ada hujan turun, saya minta malah disuruh sekalian, suruh hujan-hujanan gitu, biar secara tidak langsung untuk memperkebal mungkin ya Pak Ketua ya. Iya, ini pengaruh kepikiran lagi itulah. Kepikiran lagi. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin ke pembahasannya nih Pak Ketua. Sebenarnya yang dimaksud dengan teori 5 unsur itu kan ada kalau dari segi judul kan ada 5 unsur. Itu maksudnya gimana? Apa aja kok sampai ada 5? 5 unsur itu ada unsur kayu, tanah, kayu, api ya, api, tanah, logam, air. Itu biasa disingkat KAT lah biasanya untuk mempermudah menghafal, mengingat. Jadi kayu ini mewakili organ hati. Kayu hati. Api ini jantung. Api jantung. Tanah limpa. Tanah limpa. Logam itu paru-paru. Sementara air itu ginjal. Kalau teori 5 unsur kayak gitu sebenarnya ada hubungannya apa enggak sih Pak Ketua? Hubungan dengan apa? Maksudnya misalkan tadi hati sama jantung kayak gitu, terus jantung dengan yang lain itu maksudnya itu cuma sebatas seperti apa ini? Ya itu tubuh kita ini kan saling berhubungan. Satu bermasalah, otomatis yang lain
kena dampak gitu. Contohnya mungkin Pak Ketua. Misal kayak ini ya, anggap aja api terlalu berlebihan. Nah, api terlalu berlebihan ini kan bisa mengeringkan tanah. Akhirnya kayu kekeringan. Mengeringkan tanah, terus air juga kan jadi kering. Nah, otomatis kan kayu kekurangan sumber air. Akhirnya ya itu kalau dibiarin terus-menerus ya rusak kayunya. Berarti secara teori untuk tubuh, kalau misalkan jantungnya lagi tinggi, mengurangi kinerja hati sama ginjal mungkin kayak gitu. Iya, begitu. Menguras air dan mengeringkan kayu. Lumayan agak rumit ya Pak Ketua ya, kalau secara sekilas. Pak Ketua ini kalau mempelajari ilmu kayak gini berapa lama sih Pak Ketua, kalau boleh tahu? Berapa lama? Hingga memperhitungin lamanya. Sampai saat ini masih mempelajari juga? Ya kadang-kadang buka-buka, ngingat-ngingat. Kadang setiap kali buka buku dapat ilmu, wawasan baru. Hebat. Terus ini Pak Ketua, kalau misalkan taruh di Mansur itu kan ada ininya juga ya, ada seperti tadi jantung, misalkan jantung sedang tinggi mengurangi kinerja hati sama ginjal kayak gitu ya. Nah, untuk cara ininya, pengobatannya mungkin ada teori sedatif gitu ya. Nah, gimana jadi itu kan ini kondisi jantungnya atau elemen apinya lagi kuat. Nah, jadi ini jantungnya diperlemah, terus kayu diperlemah juga, sementara airnya diperkuat. Karena kayu kalau diperkuat, istilahnya kayu ini kan malah sumber api ya. Kalau api ditambah kayu malah tambah gede apinya. Nah ini dikurangi dua ini, sementara airnya untuk mendinginkan, mengurangi panas api sama mendinginkan kayu itu. Berarti mungkin airnya harus dibesarkan mungkin Pak Ketua. Iya, gitu. Apinya diperkuat, airnya gitu. Airnya diperkuat untuk mengurangi apinya ini berarti ya. Iya. Itu dengan titik-titik, kalau di tubuh kan berarti dengan titik-titik pijat. Akupresur itu ya. Saluran meridian itu. Dengan cara gimana Pak Ketua kalau boleh tahu? Misalkan nih, anggaplah jantung lagi tinggi, mengurangi kinerja apa tadi, hati sama ginjal. Nah, untuk pengobatannya sendiri dengan cara bagaimana? Ya, titik akupresur saluran meridian itu, jadi saluran jantung itu kan ada 9 titik. Jadi di tiap-tiap titik itu punya fungsi tersendiri. Ada titik untuk memperkuat jantung, ada yang titik untuk mengurangi, ada yang untuk menetralkan, ya macam-macam titiknya masing-masing. Jadi kita pilih titik yang mengurangi. Di sini titik nomor 7, titik jantung nomor 7. Itu posisinya di mana Pak Ketua? Berada di pergelangan tangan. Pergelangan tangan bagian dalam atau bagian putih ini, telapak, arah ke telapak. Jari jentik kelingking. Jari kelingking. Lurusnya jari kelingking maksudnya. Itu dengan cara diurut-urut atau ditekan diputar, kalau kata orang itu friction kalau nggak salah ya. Diputar bisa, putarnya biasanya berlawanan dengan arah jarum jam untuk memperlemah, untuk mengurangi. Kalau untuk menambah biasanya searah jarum jam. Itu yang teknik pijatan di friction itu ya.
ditekan dan putar. Iya. Sebenarnya kalau teori kayak gitu ada berapa Pak Ketua kalau menurunkan dan menambah selain friction? Stroking pendek, Stroking pendek itu dengan cara apa? gosokan pendek. Oh, gosokan. Itu mengalir mengikuti dari titik terkecil ke titik terbesar. Misal dari arah titik 7 ya, berarti ke arah kita titik. ambil titik 6, geser ke titik 7, ke arah ke 8 gitu. Nah, ini memperkuat karena ini niatnya mau memperlemah ya, mengurangi dibalik. Berarti dari titik 8 ke 7 ke 6 dengan cara digosok gitu. Hebat. Ya mungkin sahabat DPC masih pada bingung ya, termasuk saya juga bingung. Ini jangan ilmu, kalau menurut saya ilmu paling apa ya? Ya gampang sulit sih. Gampang kalau memang kita niat mempelajari, sulit kalau kita nggak niat mempelajari ya Pak Ketua ya. Iya. Kalau saya sendiri terus terang masih belum bisa. Nah, lanjut lagi nih Pak Ketua. Untuk apa nih namanya? Kalau tanda-tanda orang ini bisa dilihat dari 5 unsur nggak Pak Ketua? Misalkan nih orang sedang mengalami, katakanlah tadi jantungnya lagi tinggi atau tensinya mungkin lagi naik nih, itu bisa dilihat dari apa? Biasanya suara. Kita netra kan, cuma ngeliat diagnosa lewat suara ya. Ya walaupun nggak detail ya. Bisa kita dengar itu suaranya biasanya keras, menggelegar biasanya, terus cepat, hawanya terburu-buru, ini biasanya. Kayak gitu. Buru-buru. Kayak aku berarti mungkin ya. Mungkin. Itu masanya normal lah. Oh, normal. Ya, cepat ora, mudah-mudahan. Pelan ora. Tapi kalau saya sendiri merasakan seperti itu Pak Ketua. Ngomong cepet, terus hawanya mungkin terburu-buru. Mungkin itu salah satunya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak mengurangi kinerja organ-organ yang lain. Enggak. Oke, terus lanjut nih Pak Ketua. Kalau dari suara, nah ini Pak Ketua kan misalkan diagnosa yang lain itu biasanya dengan seperti apa? Dengan cara apa? Diagnosa apanya maksudnya? Yang berhubungan dengan teori 5 unsur. Misalkan nih ada pasien yang hatinya lagi lemah atau organ airnya sedang mengalami penurunan, itu gimana? Jadi di teori 5 unsur itu kan nggak cuma tadi ya, kayu, api, tanah, logam, air itu ya. Ada yang lain juga untuk menunjang pelengkap. Misal kayu, ini urutannya tetap ya, kayu, api, tanah, logam, air. Nggak boleh dirubah-rubah. Jangan, biar enak menghafalnya gitu. Jadi ada, kalau dari unsur suara itu marah, ini kayu. Api gembira. Ya, terus kalau dari yang lain, misal dari bagian luar tubuh ya, kalau kayu itu rambut ini ginjal ya, sama kalau nggak salah aku pernah dengar telinga juga mungkin. Kuku ini untuk paru kayu. Untuk api biasanya wajah. Ya mungkin itu dulu ya tentang pengertian 5 unsur, teori 5 unsur ya Pak Ketua. Teori 5 unsur bersama Pak Ketua DPC Bertani Purbalingga. Mungkin kesempatan selanjutnya akan dilanjut satu-satu ya Pak Ketua. Biar lebih enak. Mungkin kayu hubungannya sama ini, kelebihannya ini, kekurangannya kayak gini, pengobatannya kayak gini. Mungkin seperti itu ya mungkin ya Pak Ketua. Iya. Oke. Ya, kita sudahi saja podcast kali ini tentang teori 5 unsur.
Nantikan video selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang berbeda, yang istimewa di channel DPC Bertuni Purbalingga. Saya tutup podcast kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi